Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan atas berkat pertolongannya, kita dimampukan melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini Sabtu tanggal 21 Desember 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 14 dikatakan demikian. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan, hidup dikuasai Roh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini selalu dipenuhi oleh tantangan. Beragam cara yang dipakai manusia untuk menghadapi tantangan tersebut. Ada yang memiliki pengharapan yang teguh, namun ada juga yang jatuh ke dalam keputusasaan. Bagi orang yang putus asa, diibaratkan seperti tulang belulang yang mati. Melalui firman-Nya, Tuhan mengingatkan kita agar hidup di dalam pengharapan yang teguh sebab Allah sendiri menganugerahkan roh kehidupan. Bukan hanya menghidupkan, Allah sendiri yang memberikan sukacita. Allah sungguh-sungguh setia akan apa yang difirmankannya. Roh Kudus dicurahkannya untuk memberi kita hidup yang penuh pengharapan sehingga yang lemah dikuatkannya, yang sakit disembuhkannya. Untuk itu mari siapkan hati dan pikiran kita untuk tempat bersemayam Roh Allah. Biarlah Roh Allah menguasai, membimbing, dan meneguhkan kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam penguasaan Roh Allah, maka kita akan menikmati berkat yang melimpah, yaitu pengharapan yang hidup dan senantiasa menyemangati kita dari hidup yang sulit dan berbahaya. Jaminan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga dengan mengatakan, "Ingatlah bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini yang menegaskan bahwa hidup di dalam dosa adalah kematian. Hanya karena Tuhan menghembuskan napas kehidupan kepada manusia, maka terjadilah kehidupan yang sejati. Hukuman dosa secara esensial adalah kematian karena lepas dari sumber hidup, yaitu Allah sendiri, dan lepas dari belenggu dosa adalah sama dengan bangkit dari kematian. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk boleh memahami bahwa hanya melalui kasih karunia Allah, manusia yang sudah mati karena belenggu dosa dapat hidup kembali. Di tengah proses ini kami sangat membutuhkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan, yang memberikan pengharapan,
yang mengoreksi perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baru, bertobat, dan menjalani hidup benar di jalan Tuhan, serta selalu dikuasai oleh Roh Allah. Kiranya Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, memberikan pemulihan kesehatan bagi mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Beri mereka kesabaran dan kekuatan iman supaya mereka kuat menghadapi masa-masa sulit. Tuhan menguatkan dan memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, serta menghibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih setia Allah yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.